Karena bagaimanapun medsos itu tuh nyebutnya kayak real time portfolio. Ya lu belum pernah pengalaman ngapain lu di sini? Jadi kurikulum vitae kan yang berhubungan dengan sekolah dan kuliah. Dia mah biasanya lebih pengen tahu ini anak kalau diajak mikir bisa nggak sih? Karena gini nilai tawar kamu tuh paling berat ada di uang. Tapi kalau dua ini buka jejaring dan value. Sebenarnya nggak terlalu susah. Syuting, video pelatihan, terus lu berharap bisa kenal Dian Sastro? Nggak mungkin kan? Lu ngada-ngada kayak lu ada-ada aja lu. Gue aja pengen waktu itu adalah yang pertama gue pengen belajar. Gue pengen tahu syuting Hollywood itu seperti apa. Itu pentingnya magang. Itu pentingnya kamu ikut di sebuah organisasi, komunitas. Itu komunitas itu penting sebetulnya. Itu yang akan menilai, memberikan nilai tambah pada kamu. Bahasanya bukan sekedar orang lulusan sekolah nih gitu. Medsos sekarang itu sadar tidak sadar itu adalah representasi kamu apa adanya atau kita nyebutnya personal. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Motul dan masih sama Madian Kang? Madian. Wah ini ngobrol seru lagi di Creative Insight dengan topik yang kemana-mana sih sebetulnya. Iya kayak kita random gitu ya Kang ya? Karena topik kreatif itu kan bermacam-macam. Jadi bisa kemana-mana dan pada faktanya kalau kita lagi ngobrol, itu bisa belok dan bercabang. Iya benar-benar kayak kita pada mau bahas ini kayak tiba-tiba melebar gitu. Akhirnya itu serunya dan itu adalah kejutan yang kita akan obrolin di tiap acara Creative Insight. Oke boleh Kang. Berarti kalau jadi gimana sekarang? Di posisiku sekarang berarti aku bisa nanya apapun ke kamu tuh nih. Iya boleh, saya juga nanti nanya juga ke Madian kan saling inilah ngobrol kan saling tanya. Boleh. Aku mau lempar satu pertanyaan dulu Kang. Aku kemarin itu curhat dulu nggak apa-apa ya Kang ya? Boleh lah. Kemarin itu aku kayak nyoba apply pekerjaan. Nah, apply pekerjaan itu kan ada basicnya itu ada CV sama ada portofolio. Nah, pas interview Kang, itu aku ditanyain soal sosial mediaku. Iya. Tiba-tiba akun apa gitu ya? Akunmu gimana? Kamu ngerjain apa gimana kayak gitu. Nah, pas pertanyaan ataupun pas interview, itu tuh interview yang dari CV atau portofolio itu tidak terlalu banyak digubris Kang. Malah ditanyainnya itu seputar sosmed dan apa yang aku kerjain di sosmed. Nah itu gimana Kang? Malah mereka mempertimbangkan kalau misalkan porto yang ada di sosmed itu ternyata penting. Kayak gitu. Ini saya sih nyebutnya bukan fenomena ya. Jadi ini adalah sebuah perubahan yang sudah terjadi sejak lama. Kapan lamanya? Nah kira-kira gini nih. Ini gue agak-agak mundur nih Mat ya. Boleh Kang. Jadi gue tuh lulus sudah lama kuliah. Lamanya lama banget lah. Gue sampai malu kalau sebut. Sebut aja gak apa-apa Kang. Jangan-jangan gue lulus gak tahu lu udah lahir atau belum. Gue itu lulus tahun 97. Pas aku 97 Bang. Iya. Lulus 97 itu gue Oktober di wisuda. Tapi gue baru lihat ijazah gue itu minggu lalu. Serius Kang? Iya. Kenapa baru lihat Kang? Baru gue ambil. Astaga baru diambil? Berarti berapa tahun tuh? 20 tahun 20 tahun? Iya. Jadi pertanyaannya kenapa ini gue bahas? Lah berarti waktu itu setelah lulus lu gak kerja atau bagaimana? Iya itu gak dipakai atau gak dimanfaatin gimana? Iya. Lu gak butuh ijazah atau gimana waktu kerja kan gitu ya? Betul. Jadi ketika gue lulus itu gue melamar pekerjaan itu sama yang tadi kamu bilang. Yang ditanya itu adalah kurikulum vitae-nya mana? Oh ITB udah. Dia gak perlu bukti langsung dia pertanyaannya. Portfolionya mana? Nah ini masalah, bukan masalah ya, tantangan di bidang kreatif adalah ketika lu lulus, lu tetap dicek portfolio, lu pernah bikin apa atau seperti apalah. Iya bener, kayak track record sama validasinya itu beneran gak kamu ngerjain ini kayak gitu. Nah itu dari situ dia lihat dan dia akan lihat oh ini orang ini baru dianggap bisa kerja atau tidak dari portfolio. Pindah pekerjaan berikutnya gak ditanya lagi ijazah. Di apply tempat pekerjaan yang lain? Yang kedua gitu? Yang kedua gak ditanya portfolio. Ketiga gitu juga. Terus saya coba pindah bidang. Yang tadinya advertising saya pindah ke ilustrator majalah.
Oke. Gak ditanya juga, apalagi itu ya. Oke. Pindah lagi jadi produser sinetron, gak ditanya lagi. Gak ditanya kan? Enggak, pokoknya portfolio terus. Oh, oke. Pernah apa gitu. Udah, pindah lagi. 25 tahun kemudian baru gue ambil ijazahnya. Oke. Baru gue lihat. Oke. Ternyata kerja kreatif itu memang kelihatannya klien lebih suka melihat kamu bisa apa. Oke, kamu bisa apa, kamu bikin apa, itu langsung ke poinnya aja ya Kang ya? Nah, walaupun yang agak nggak fair menurut gua, nih soalnya beda nih Mat, antara bisa bikin apa dengan pernah bikin apa. Oke, bedanya apa Kang? Bedanya, kalau kamu baru lulus nih kuliah, apply, ditanya kamu pernah bikin apa? Itu nggak fair karena lah saya kan baru lulus. Oke, benar. Iya kalau magangnya sejalan dengan yang gua apply, kalau nggak kan nggak bisa. Nah itu akhirnya membuat si anak dijawabnya dengan gini, oh ya udah kamu ngelamar dulu aja di mana, setahun 2 tahun nanti kesini lagi. Oke. Hanya semata-mata pengen tahu apakah kebiasaan lu ini memang terpakai di dunia pekerjaan. Oke, benar, terbukti kalau kamu itu bisa ngerjain, makanya kamu kerja dulu. Kerja dulu di sana, jangan dikira nanti Pak. Tapi kalau ditanya kamu bisa apa? Oh saya bisa Photoshop, saya bisa ini, bisa gambar. Jadi bisanya banyak. Oke. Pernah bikin apa? Ya belum lah, orang saya baru lulus. Nah itu dilematis. Itu problem dari kerja kreatif. Iya. Dan itu gak ditanya ijazah sama sekali. Benar Kang, aku Gila, juga kemarin kayak oke, pertama kerja itu malah nggak apply kerja kayak aku ngirim CV. Aku baru-baru kayak ini, aku kumpulin CV-CV kayak portoku juga itu aku kumpulin. Ternyata nggak kepake. Iya. Dan relasi dari pekerjaan yang kemarin itu sama apa yang Kang Motul bilang, kalau kamu bisa ngerjain ini, di hire lah, diambil lah aku. Betul. Kayak Nah gitu. sekarang pertanyaannya kenapa ke berikutnya, kenapa ngeliatnya medsos kamu? Ini tadi udah ya urusan kurikulum VTE ya. Sekarang apa? Jadi medsos sekarang itu sadar tidak sadar itu adalah representasi kamu apa adanya, atau kita nyebutnya personal lah. Jadi kecuali ini konten kreator ya emang yang dibikin-bikin ya. Mereka dibikin, tapi kalau misalkan hampir banyak orang itu medsos itu adalah apa adanya gue. Gue bangun pagi, gue dengerin lagu apa, gue sarapan apa, itu tuh hari-hari gue lah. Sampai akhirnya kamu sibuk apa, wah persiapan nih mesti syuting, wah mesti ngedit. Sesederhana, wah alhamdulillah diajak bantuin syuting oleh Mas Anu. Director ini, sutradara ini, gitu-gitu. Cuma ngintil aja. Wah saya bikinin kopi nih, wah lagi ngeliat prosesnya. Itu bagi HRD ngeliat, wah ini anak punya pernah ini. Sebenarnya kan magang itu. Sebel ya, kayak kita cuma nongkrong, kita cuma ikut, tapi kita nggak ngerjain. Tapi dianggap wah ini anak udah ketemu ini berarti magang nih gitu. Artinya kamu nggak perlu ngisi, gue udah tahu lu pernah magang. Terus gue tanya, itu lu kemarin gue liat di Instagram lu lagi ini ngapain? Oh lagi ini jadi magang, jadi lighting. Berarti kamu ngerti lighting dong? Ya sambil belajar. Tapi itu kayak rekaman yang HRD lihatnya lebih kayak gue mendingan ngeliat ini dibanding gue ngeliat apa yang udah lu tulis dengan portfolio dengan sebelum VT gitu. Tapi digabung sekarang. Udah sini CV lu pernah sekolah lulus gak sih? Apa ini nih jadi kurikulum VT kan yang berhubungan dengan sekolah dan kuliah. Ini mah biasanya lebih pengen tahu ini anak kalau diajak mikir bisa gak sih? Lebih karena itu. Kayak kalau udah mulai sertifikat Adobe apa semua, nah ini udah skill nih, kemampuan software gitu, nah itu kan skill. Nanti dari situ pernah ngerjain apa, nah ini mulai nih. Tapi kalau bisa, kamu bisa ini, oh kamu kumlot bisa gini. Tapi pernah apa? Nah, itu pentingnya magang, itu pentingnya kamu ikut di sebuah organisasi, komunitas. Nah, itu komunitas itu penting sebetulnya. Itu yang akan memberikan nilai tambah pada kamu. Bahwa saya bukan sekedar orang lulusan sekolah nih gitu loh. Aku cuman bukan Kurang gini-gini doang. soalnya, Mat. Kurangnya gimana Kang? Ternyata pada faktanya orang lulus
dari mana-mana itu diajak kerja belum tentu bisa juga. Oke. Itu yang orang bilang soft skill itu ya. Jadi wah lulusan ITB ternyata gitu-gitu aja. Ada banyak. Jadi akhirnya buat orang kelihatannya nggak penting tuh. Si Motul bilang dari ITB, udahlah yang penting lu pernah ngapain. Jadi gitu. Oke, berarti akses yang kita bangun kalau misalkan sekolah itu mau cari kerja, setelah kuliah itu nyari ijazah dan mau cari kerja, kalau misalkan kita nggak punya itu, sekarang kita jadi kayak kalah saing sama orang yang porto ataupun pekerjaannya sebelum kuliah itu udah bagus-bagus, Kang. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan ini, gue jawabnya begini, Mat. Ketika kamu baru lulus, itu kamu lulus nih, gue mau kerja. Ya. Katakanlah bukan magang, mau kerja lah. Terus saya tanya, lo mau kerja di perusahaan apa? Lo atau di bidang apa? Oke, misalnya katakanlah lo kreatif gitu, film. Saya pengen di film. Gue tanya lagi, lo mau kerja di bidang film? Pilihannya ada 3 nih. Apa karena lo anak baru ya. Oke. Jadi asumsikan lo nggak punya porto. Jadi lo maju. Apply itu pertama begini. Yang pertama adalah lo cari koneksi. Relasi itu koneksi Relasi, ya, Kang? Oke. Yang kedua, lu cari uang. Oke. Yang ketiga itu, lu cari apa namanya, kayak S3 atau apa? Kayak lu tuh terhormat gitu lah apa ya? Value lah. Oh value, oke. Value diri lu. Oke. Kalau gue butuh koneksi, berarti gue akan cari perusahaan film yang jejaringnya lebar banget, luas banget, kemana-mana nih. Kemana-mana, kenal si ini, bintangnya keren-keren. Betul, oke. Kalau udah kayak gini, lu nggak mungkin masuk ke PH yang ngerjain film indie. Betul. Lu nggak mungkin masuk film yang perusahaan yang ngerjain dokumenter. Betul Kang. Lu pasti cari yang kalau bisa mah yang ngetop, yang ketemu seleb-seleb, cantik-cantik, karena jejaringnya banyak. Apakah kalau ke perusahaan sinetron? Enggak, karena itu bukan jejaring lu, kira-kira gitu kan. Betul. Itu pertama. Ketika lu masuk untuk nge-apply ke PH film yang punya jejaring tadi, tiba-tiba uangnya kecil. Tiba-tiba tidak akan meningkatkan ilmu lu atau value tadi. Value yang aku tadi mau cari. Akhirnya dari 3 ini lu harus ngalah. Ngalah itu harus milih salah satu, Kang? Dari 3 lu harus pilih 1. Cuma milih 1 aja? Iya. Jadi ya udah, karena gue butuh jejaring, gue terima jejaring. Bisa jadi kamu nggak bisa ngambil ilmu, yang ada lu malah nanya-nanya terus, padahal lu pengen belajar. Betul, kan. Betul, aku kan pengen tahu gitu. Lo Belajar mah jangan di sini, salah lo. Aduh. Atau terus, wah uang segini, ya lu belum pernah pengalaman, ngapain lu di sini? Akhirnya lu udah nggak bisa. Dari 3 ini, kamu harus terima yang 1 ini. Mau nggak mau? Mau nggak mau, karena kamu pinginnya adalah buka jejaring. Betul, dan aku mau bertahan di circle yang emang aku mau usahain masuk di situ ya kan ya. Tapi ketika kamu merasa kamu masuk ke yang jejaring ini, ingat-ingat, ini mau sampai kapan? Oh, kita batasi. Kita punya target. Lu harus punya target, jangan mau ditargetin perusahaan. Lu yang punya, pokoknya gue di sini paling lama setahun, paling lama. Aku harus nguasain ini dan aku harus dapat ilmu ini kayak gitu. Jadi ketika lu kesana, lu nggak usah berpikir belajar ngedit tuh. Asumsikan lu ngedit segini-segini aja nggak apa-apa, tapi gua harus kenal dengan editor yang ngetop, pemain yang ngetop, produsernya. Jadi bener. lu manfaatkan itu, lu nongkrong bareng. Bener, iya. Harusnya udah boleh pulang nih, enggak, gua mau nongkrong. Karena lu buka jejaring, gua harus berteman. Lu harus attitude lu harus asik. Lu tahu, wah si sutradara ini nih seneng kalau gue tanya-tanyain, lu tanya-tanyain gitu. Ada celah di situ, aku mau nyari. Nah, itu berarti lu sudah menempatkan posisi tadi sebagai orang yang buka jejaring. Ada lagi orang kedua nih, yang pengennya adalah duit. Ngambilnya kerja itu cuma duit gitu. Duit aja. Kalau duit, lu jangan berpikir jejaring. Berarti cuma fokus gimana cari uang duit itu sebanyak-banyaknya ke kitanya masuknya. Masalahnya ini gue keluarga, ini gue nanggung nyokap gue, adik gue gak mungkin mikir jejaring. Gue pengen gue keluar kerja. Duitnya banyak. Duitnya ada duit lah, suka. Ilmu ya udahlah, ilmu ada, syukur gak ada ya udah gitu. Pokoknya gue uang. Prioritasnya adalah uang kayak gitu. Ya jangan ke PH film. Masuklah ke PH perusahaan tambang. Freeport.
Kenapa ya? Lu syuting tapi bikin video pelatihan ngelas gitu. Oke. Aduh ini nggak gua banget. Kan lu dapat uangnya. Dan uangnya lebih gede kemungkinan. Ya bukan gede lagi, udah mah gede. Lu dapat tunjangan, lu libur dibayar. Selain income, value-value yang lain itu akan lebih masuknya itu lebih gede chance-nya. Tapi ketika lu kerja di perusahaan tambang di Freeport, syuting video pelatihan, terus lu berharap bisa kenal Dian Sastro. Nggak mungkin Kan lu ngada-ngada kayak lu ada aja lu. Gimana Ya sih enggak caranya lah. ketemu Dian Sastro di tambang batu bara gitu? Iya, nggak ya lu mungkin. tunggu diundang juga katakanlah Dian Sastro diundang. Jadi brand Freeport, ambassadornya gitu? katakanlah gitu. Apa yang lu bisa kenal? Emang kamu siapa kan gitu. Iya sih Kang, bener. Jadi kan? nggak usah ngarep-ngarep sana. Nah yang ketiga adalah value lu. Oke. Nah value ini lu akan milih perusahaan yang bisa menaikkan value lu, kredibilitas lu. Lu cari yang punya nama. Kalau lu di PH misalkan ya, lu senang film, tiba-tiba lu cari, wah ternyata ada nih perusahaan film dari asing. Oke, dari luar nih. Dari luar atau kerja sama-sama itu. Terkenal gitu. Lu terlibat di situ. Gue udah nggak mikir di jaring, pokoknya gue dapat ilmu, pengen tahu begini-begini bahwa gue punya pernah kerja di sini. Oke. Udah lu masuk, ketika lu masuk gaji lu jangankan gaji kecil, jangan lu dinilai magang doang. Oh. Bisa itu. Yang penting gue dapat transportasi. Enggak, transportasi juga nggak ada. Yaudah deh, yang penting gue makan deh. Oke. Itu lu bilang. Tapi sama, harus udah nentuin mau berapa lama gue kayak gini. Oke. Gue dulu sama, ketika gue lulus, gue harus mikir, ini gue harus mulai dari yang mana dari 3 ini nih. Waktu itu gue mikir, gue harus buka jejaring dulu lah. Itu pertama yang kamu tuh pikirin? Oke. Waktu itu karena, bayangkan gue dari Bandung ke Jakarta. Itu jauhnya ngerantau jatuhnya ya kan? Jakarta kan. Oke. Gue harus kenal lah jejaring. Gue gak tahu nih advertising seperti apa. Iya. Dan advertising dari senior-senior gue itu kan, ya seadanya dan gue harus cari dari situ. Nah dari situ gue buka semua. Gue udah gak mikir uang, digaji berapa pun terserah lah. Gue udah gak ada ego. Berarti di financial di uangnya itu nomor 2 dan 3 gitu kan? Iya, saya udah ngalah. Oke, udah Kebetulan saya waktu itu orang tua kan di Jakarta, jadi nggak terlalu ngerantau amat. Oke, masih dekat sama rumah. Masih bisa pulang, nggak perlu mikir makan, pasti ada lah. Oke. Itu tuh benefit lain. Oke. Saya mau meningkatkan ilmu, nggak juga. Jadi Nggak meningkatkan ilmu? ya value tadi tuh saya nggak, udahlah. Itu di skip juga Kang? Iya. Oh. Pokoknya saya jalanin. Jejaring relasi itu tadi? Saya jalanin aja. Nah, seiring waktu, ketika kamu cuma punya jejaring atau menggunakan jejaring, seiring waktu tiba-tiba kamu disuruh bantuin sama senior lo atau Bosku gitu? bos lo atau siapa di kantor. Gue ada set job nih, lo mau nggak? Oke. Nah, berarti akan ada additional tambahan yang lo mungkin nggak duga. Iya. Tapi karena lo nggak berharap-harap, lo nggak akan sakit hati kalau dia tidak ada. Nah itu. Tapi kalau ada lo seneng. Iya benar. Yang kedua value. Tiba-tiba di situ, wah ada acara seminar apa lo boleh ikut. Wah boleh ikut nih. Lo kalau suka buku beli aja, nanti kita yang perusahaan yang bayarin. Wah gila. Lumayan dong. Padahal gue lagi cuma ngejar jejaring doang nih. Iya. Dapat duit dari senior gue. Satu lagi dapat ilmu. Tapi jadi bonus. Oke. Yang lain juga begitu. Lo di Freeport tadi dapat uang doang. Tiba-tiba lo kenalan sama Dian Sastro tadi. Dan Dian Sastro suka sama hasil video lo, jadi kenal. Itu kan bonus. Tapi lo jangan harap-harap kira-kira gitu. Iya. Jadi kira-kira itu. Ketika lo lulus, lo pegang 3 itu aja. Lo pilih yang mana? 1. Nah 2 ini ngikut lah. Oke. Ada syukur, gak ada juga gak apa-apa. Oke, bisa di skip atau nanti disesuaikan ketika Betul. kita emang nyelesain satu tujuan yang fokusnya jadi inginan dan minat kita ya Kang ya. Ya misalkan di awal oke lah gue mau, karena gue orang tua gue kerja uang dulu lah. Oke. Ya lo kerja di perusahaan pertambangan. Tiba-tiba gue harus begini 3 tahun lah katakanlah gitu. 3 tahun ada bonus, ada tunjangan. Lo cek tabungan lo. Wah ini lumayan nih, rasanya gue udah bisa nih pilih ke tempat yang lain. Tempat yang lainnya apa? Lu mau meningkatkan skill dan value tadi lu itu atau mau apa? Ketika lu bilang enggak, gue mau jejaring. Jadi skill gue, uang gue ini gue pakai buat yang di jejaring. Lu masuk ke perusahaan PH yang apa semua begitu. Tabungan udah ada, berapapun gajinya pasti lu santai kan? Iya dong, udah aman ya itu gitu. Kang. Udah. Oke. Nah itu, jadi tapi kalau sampai lu bisa dapat kerja, udah mah ada relasinya nggak dapet.
Uangnya Itu mah amsyong kalau gitu. Nggak uangnya dapat, nggak dapat, nggak dapat. Itu amsyong loh. Dari 3 poin itu nggak nyantol satu pun ya Wah, itu- kacau kitanya. Itu lu rugi. Oke. Bukan rugi mah biarnya tekor itu. Oke, kalau misalkan ada orang-orang yang di posisi atau lagi terjebak dalam fase itu, terus itu gimana Kang sarannya? Atau Cara kita harus paling- ngapain gitu? Nah, oke, ini tadi 3 tadi pertanyaannya. Kan ada yang uang tadi. Ada uang, relasi, sama value, mau naikin skill gitu mungkin. Sebetulnya ketika kamu lulus atau selain lulus saja atau lu udah kerja tapi lu amblas gitu ya. Iya, kacau, chaos gitu misalkan. Sebetulnya untuk yang 2 ini, karena gini nilai tawar kamu tuh paling berat ada di uang. Tapi kalau 2 ini buka jejaring dan value. Sebenarnya nggak terlalu susah. Yang paling gampang kalau gua dulu adalah gue cari komunitas. Komunitas itu di luar pekerjaan, forum-forum gitu. Gue nggak kerja, gue nggak ngantor, tapi terus gimana dong? Gue harus cari komunitas atau NGO Oke. atau LSM. Yang gue kejar adalah gue butuh value. Oke. Syukur-syukur jejaring nih. Dulu itu gue ada sebuah NGO, kebetulan NGO-nya ini ada value-nya nih. Oke. Jadi ini ada NGO tentang human trafficking, Oke. tapi yang bikin adalah MTV. Yang bikin MTV kan? MTV Asia lagi. Oke. Dia minta bantu, dia nggak ada uang, relawan aja ini mah. Volunteer gitu? Volunteer. Oke. Saya nggak apa-apa, oh nggak apa-apa. Saya nggak dibayar nggak apa-apa. Ongkos di apa nggak apa-apa. Oke. Tapi saya akan ngomong, oh saya pernah kerja buat MTV. MTV yang namanya regionnya MTV itu Exit. Asia. Iya. Oke. Jadi lain tuh saya ngomong gitu. Kira-kira gitu. Oke. Kamu ngerjain apa aja? Oh saya bikin ininya, bikin ininya, bikin Iya. ininya. Oke juga. Kamu bantuin WHO, kamu bantuin UNICEF. Itu kan nama-nama besar. Betul, branding itu kan kalau misalkan sangkut pautnya sama pekerjaan, kita nyebutin itu udah kayak, bagus nih, portonya Saya lumayan bantuin nih. ini. Iya, Gitu. ada yang tentang apa climate change, tentang perempuan, banyak. Dan saya yakin banyak NGO atau LSM tuh butuh tenaga-tenaga kreatif buat ngebantu itu juga. Jadi win-win lah. Iya. Dan kan kamu nggak mungkin cari uang di sana. Betul. Jadi pertama kamu akan dapat value, sama kamu jangan-jangan dapat jejaring. Oh kamu jadi kenal, oh jadi ini, oh tahu ya gini gitu. Nah itu kalau situasinya kamu baru lulus dan belum punya bargain, sejak itu kamu apply, portfolionya apa? Oh saya pernah mengerjakan nih untuk NGO untuk ini. Syukur-syukur nanti kita kenal di NGO itu, dia punya kenalan produk atau brand. Saya ngerjain nanti bagi-bagi dia gitu. kerja terus dia dapat apa namanya proyeknya, terus kita ternyata dikasih nih ngerjain apa gitu kan lumayan. Betul, kan dapat dari situ. Nah akhirnya kamu punya portfolio yang NGO termasuk yang Side jobnya tadi yang tawaran dari bosnya kita. Oke Kang, itu lumayan apa namanya jadi concern dan beberapa orang itu kalau mau misalkan mau masuk di dunia kreatif yang dari first graduate ataupun udah punya porto tapi ternyata pengen salah ganti, masuk tempat dan atau dia pengen tukar lah. Dia atau pengen tukar itu menurutku penting. Tapi tadi Kang Motul bilang kalau semisalkan kita itu nggak harus dapat pekerjaannya ini dengan nge-push itu karena kita bisa nimbrung ataupun bikin story dan ternyata yang kita bikin story itu adalah orang terkenal. Itu kan ternyata kita juga dapat value-nya. Iya. Nah, gimana Kang caranya kita itu nge-storytelling atau kita nyeritain itu bahwa kita itu pernah ada di posisi itu biar orang itu percaya dan orang itu yakin sama apa yang pernah kita lakukan selain kita ngasih hasil nih. Jadi kayak obrolan itu kan biasanya kayak, "Wih, aku nyaman nih sama lu. Kapan-kapan kita kerja bareng yuk." Kayak gitu kan ada kan? Itu gimana Kang? Storytelling gitu, bangun cerita. Wah, ini kalau ini kebalikan nih gue nih. Kebalikan? Kebalikannya gini. Gue itu seneng ngebantu orang, ngebantu terus ya ngasih ide lah. Oke. Karena kreatif ya. Iya. Tapi zaman saat itu belum ada medsos ya. Jadi dan gue tuh nggak pernah berkoar-koar kalau itu gue bantuin sini, nggak pernah, nggak bisa rasanya waktu itu. Tapi kalau misalkan di dalam tongkrongan atau di dalam grup kerja gitu nggak sharing? aja. Oh ngobrol aja. Tapi kalau contoh gini nih. Jadi ada sebuah komunitas itu namanya itu adalah ya saya sebut lah namanya Indonesia Berkebun. Indonesia Berkebun itu tentang apa Kang? Itu adalah komunitas mengajak orang-orang untuk memanfaatkan lahan kosong di perumahan dan perkotaan untuk ditanemin.
Oh, Kira-kira oke, gitu. oke, programnya gitu. Nah itu penggagasnya waktu itu adalah Kang Ridwan Kamil Oke. bersama ada aktivis sosmed itulah. Waktu itu saya ikut diskusi karena dimintain pendapat waktu itu sama tim komunitas ini bagusnya gimana ya gitu. Saat itu kan saya bilang, ini kalau secara narasi sebuah komunitas dengan nama Indonesia Berkebun, saya bisa pertanyakan balik nih. Yang kamu berkebun itu kalau di luar negeri masalahnya ada 2 nih istilah berkebun. Iya. Apa itu Kang? Yang pertama itu adalah farming atau gardening. Oke, itu udah beda ya Kang ya? Beda. Oke, bedanya apa Kang? Kalau farming, lu nanamnya ada waktunya karena ada istilah panen. Hasil. Olahan gitu lah. Iya, bahkan lu ada urusan dengan hama. Tapi kalau gardening itu belum tentu panen. Lu bunga juga garden. Betul. Menghias. Memperindah atau Wah, mempercantik. ini ada tanah kosong nih di komplek mana nih. Oke. Gue tanemin, tapi karena gue biar nggak pusing ya gue tanemin bunga aja. Tapi kalau kamu tanaminnya kentang, bisa. Tapi itu menurut gue bukan gardening tapi farming ya. Karena apa? Oke. Lu harus tanam kapan waktunya. Lu cek jangan sampai kena hama. Oke. Lu harus tahu ini udah bisa dipanen, kalau enggak nanti malah jadi dimakan tikus. Oke. Ketika lu ambil itu kan tanahnya hancur lagi tuh. Iya, Digarap lagi. bener-bener. Ngulang lagi. Dan itu effort. Betul. Makan biaya, makan waktu. Pertanyaannya sebagai komunitas anak kota, lu punya pekerjaan. Ini kira-kira ketekel kan nih? Jangan-jangan lu mendingan cari petani kota suruh jagain. Betul. Ketahuan dia mah hari-harinya emang nongkrong di situ. Oke. Iya dong. Iya Kang. Nah waktu itu akhirnya diputuskanlah dia in between, jadi tidak terlalu farming yang panen. Yang panen banget. Makanya akhirnya model yang bisa dipetik. Jadi yang tidak harus ngegarap lah, selada gitu. Oke. Nah tapi bahwa saya terlibat itu saya nggak pernah masukin portfolio dong. Ngapain kita dimasukin portfolio? Oke. Bahwa saya terlibat, saya ikut di situ gitu. Satu itu. Ada kedua yang lain lagi, contoh misalkan yang agak-agak apa ya? Ada sebuah nyeleweng atau enggak. belok gitu enggak? Enggak juga. Oh, enggak juga. Gimana tuh Kang? Menurut gue terlalu biasa. Oke. Tiba-tiba gue diminta bantu, bantuin dong bikinin gambar. Untuk apa? Untuk cover kaset dan CD. Kaset dan CD berarti apa, band atau? Band. Sebuah band zaman dulu yang ska gitu lah masih. Tahun kapan itu Kan? Tahun berapa ya? Lupa juga gue 2000 berapa. 2000-an ya? Oh iya 2000 berapa sekian lah ya, 2000 sekian. 2000 berapa lupa. Oke, yang kaset ya Kang ya? Oke, cover Jadi, kaset. Kaset tapi minta gambarnya. Oke. Nah itu gue bikin ada grup ska itu ada serigala, buaya, pakai topi ska, sepatu ska, lagi dia tuh kacamata hitam. Itu sampai sekarang tuh masih tetap dibahas kalau di Twitter tuh. Oh, oke. Saat itu nggak pernah gue masukin ke dalam portfolio. Tapi Ya, kalau buat apa di Twitter gitu? orang tahu dan itu yang nge-create kamu tuh Kan itu ditulis, tahu tapi. ditulis. Jadi di covernya tuh ditulis. Kreditnya atau Iya. kreatornya siapa gitu ditulis. Iya, ditulis. Oke. Tapi kan saya nggak pernah saya masukin. Jadi saya nggak pernah ngomong-ngomong. Ya, Nggak keluar-keluar ngasih tahu ke orang gitu enggak? Oke. Jadi taunya baru belakangan. Ini lu yang bikin ya? Oh iya, tapi dulu gitu. Wah, kan itu kan nggak mungkin masukin portfolio bikin. Buat apa gitu? Tapi yang Kang Motul posting di Twitter itu? Bukan gua yang mau. Oh. Jadi ada orang bilang di Twitter ini. Ini motul-motul yang bikin gambar buat di cover. Ilustrasi-ilustrasi itu ya, yang ini ya. Grup band kok gue lupa ya apa ya. Adalah grup ska gitu deh. Oke. Oh iya, karena namanya ditulis sama motul. Iya itu, tapi saya zaman dulu. Wah ternyata loh. Iya gimana? Iya gimana ya? Pernah sih ngerjain kayak gitu? Kayak gitu pernah, ya? tapi nggak dimasukin ke portfolio. Oh gitu. Ada banyak yang kayak gitu. Logo-logoan. Oke. Itu banyak logo yang sampai berjalan masih ada. Orang nggak tahu itu yang bikin gue gitu. Oh gitu Kang. Ada. Itu kenapa Kang? Kenapa nggak masuk porto atau nggak mau masuk diceritain ke pengalaman kerja atau sharing ke orang lain kayak gitu? Yang menjadi different itu apa gitu loh? Kalau kerja apa sama ini gini, apa contoh gitu? nih ya. Kamu syuting-syutingan. Oke. Syuting-syutingan apa nih? Kamu misalkan pekerjaan kamu syuting nih. Aku syuting nih. Syuting. Oke.
dokumenter gitu atau feature film lah. Oke. Tiba-tiba saya tahu bahwa si Madian mah sebenarnya seneng ngedesain. Oh, oke. Misalnya gitu ya. Oke. Dan saya tahu bahwa desain Madian mah kayaknya bagus-bagus deh gitu. Oke. Mat, lo lagi nggak syuting nih? Enggak, dia lagi break nih. Bikinin dong apa nih? Gue mau bikin album, apa gue bikin band gitu. Ya lo bikinin dong. Iya. Oke nih, udah lo gue traktir, gue kasih duit, udah gue pakai. Pertanyaan gue, lo masukin gak di ke portfolio film lo? Kan aneh. Tapi aneh, masukin tapi aneh gitu atau enggak? Iya. Enggak sih, nyimpang lah. Lo iya, maksudnya gini. Lo mau apply ke PH lagi. Ngapain waktu ke PH tiba-tiba ada mendesain logo grup band. Kan gak buat apa. Di tempat pekerjaanku nggak butuh orang kayak gitu. Buat apa? Ini tuh ngapain ini? Gak penting. Oh, tapi tidak memperburuk atau memperjelek foto kita kan? Enggak. Oh, oke. Tapi kalau gua, jadi repotnya tuh gini Mak, gua itu tuh karena seneng kreatif, apa aja gua kerjain. Jadi ketika gua mau apply nih, gua mau apply ke kerjaan film. Oke. Yang gua kumpulin adalah kerjaan gue, portfolio yang berhubungan dengan film. Oke, Yang semuanya desain, linear tentang film. Yang desain gak gue masukin tuh. Oke, itu Ya, buat dipisahin apa? atau Iya. dibedain gitu ya kan? Iya. Oke. Tiba-tiba gue harus masuk ke yang berhubungan dengan desain-desain logo, desainer grafis deh. Yang syuting-syuting gak gue masukin, ya buat apa? Oh. Nggak nyambung gitu. Oke. Berarti nggak Nanti semua dampaknya gini. nggak semua porto ya Kang? Kalau gue nggak tahu tuh gini, lu kayaknya nggak fokus orangnya lu gini. Oh malah digituin. Takutnya gue. Oh itu ketakutan Kang Motul. Oke. Kenapa Kang? Ya Nggak lu nggak aja. fokus, lu tuh sebenarnya apa sih gitu? Karena nggak tahu kalau sekarang ya, di zaman itu tuh orang ngeliatnya gini, lu sebenarnya kerja lu apa? Gitu. Jangan salah dulu itu, gue nggak direct ya. Director ya? Gue debut pertama gue nggak direct tuh video klip. Video klip. Oke. Tiba-tiba dari video klip gue diminta ngedirect produk. Iklan. Oh iya. Iklan. Oke. Iklan apa itu dulu Kang? Nescafe. Wih. Apa lagi ya? Adalah lupa gue ada beberapa. Ada ya. Waktu itu trennya di angkatan gue itu memang dari video klip itu adalah batu loncatan menuju iklan. Oke. Karena duitnya ada di iklan. Oh gede ya Kang ya? Gede banget. Pokoknya lu mau nyari uang mending sutradara iklan. Tapi masuk jadi itu tuh susah. Nah ketika lu iklan lu punya uang, disitulah lu momen dimana lu bisa mulai naik ke layar lebar. Jadi bergen lu tuh karena udah punya, tapi lu punya duit juga kira-kira. Oke. Jadi agak balance lah ya. Sementara gua, sebelum video klip, kalau lu mau mulai banget, lu syutingnya sinetron. Malah masuknya sinetron kan? Kalau ngomong tadi itu ya, gua bangga. Gua waktu di sinetron, gua tuh produser. Oh di tahap pertamanya yang Kang Motul masuk sinetron itu malah jadi produser. Terus nextnya Video klip, baru iklan tadi. Nah, semua orang menyayangkan ketika gue pindah dari dunia syuting-syutingan tadi, gue belok ke digital, media sosial, kaget. Lalu ngapain lu sini? Lah, lu sayang banget lu syuting-syuting. Enggak, gue biasa aja kok. Buat orang lain kan itu kayak, ini kan lu karir lu tinggal dikit lagi nih. Iya, tinggal dikit lagi bilang, kenapa gua nyari karir ya gue bilang. Gila lu, lu ngapain lu? Serius? Jadi gue belok itu tuh dari selesai syuting-syuting ya, saat gue belok langsung ke medsos-medsosan gue. Langsung full medsos gitu? Medsos aja, iya. Enggak campur-campur kayak aku kangen syuting lagi gitu enggak? Ada tapi ya saat-saat tertentu, nah itu juga agak aneh tuh. Jadi udah di medsos nih ya. Ketika main di medsos, gue memperdalam medsos, strategi medsos. Kayaknya menurut gue bagus. Tiba-tiba teman gue nanya, Tul, lu ada nggak nih temen yang bisa ngedesain logo, grafik designer, untuk produksi syuting? Oke, nanti gue cari, gue bilang gitu. Gue tanya ekspektasi lu gimana? Gue bilang bahasa Inggris kalau bisa. Lu emang buat apa, kata gue? Enggak, nih ada produksi Hollywood, mau syuting di Jakarta. Hah, Hollywood? Iya. Gede banget dong. Belum kesana, gue tanya siapa sutradaranya? Michael Mann. Waduh, ini mah gokil ini. Gokil tuh kan. Sutradara, iya beneran Hollywood. Yang main siapa? Ada Chris Hemsworth. Wah. Gawat. Terus gue tanya, hah? Keren. Terus nyari graphic designer, iya. Udah gue aja deh, gue bilang gitu. Langsung. Hah, kok lu? Gak apa-apa, gue pengen, gue bilang gitu. Oke.
Lah lu kan director. Enggak apa-apa. Serius betul. Iya gak apa-apa. Gue pengen belajar waktu itu. Jadi gue pengen ada koneksi dan gue pengen belajar. Gue gak peduli dengan uang. Terserah lu mau bayar berapa. Oke, uangnya ditinggalin dulu. Fokus di value Gue udah sama gak koneksi. mikir gaji terakhir director gue dong. Oh kayak misalkan kalau misalkan salary-nya pakai aku sekian itu akhirnya itu kamu pinggirin gitu. Iyalah. Jauh-jauhin aja. Iya. Oke, Gue fokus di. aja pengen waktu itu adalah yang pertama gue pengen belajar. Oke. Gue pengen tahu syuting Hollywood itu seperti apa. Oke, karena itu experience-nya sebelumnya belum ngerasain. Belum. Penasaran belum, kan? iya. Oke. Nggak, gue pernah tapi untuk TV Sesame Street. Beda lah menurut gue. Itu beda rasanya ya kayak. Beda dong. Oke. Kalau udah dapat ilmu, pengalaman, insya Allah ada koneksi juga. Jadi kan gue kenal dengan orang baru kira-kira gitu. Nah, uang nomor 3 lah. Oke, akhirnya Dari 3 disatuin udah. dulu. Portfolio gue adjust. Semua yang berhubungan dengan syuting dan ada grafiknya, sama gue bikin logo pernah di mana aja. Itu dimasukin. Iya. Oke. Sementara untuk yang lain ya gue nggak masukin. Oke. Kayak apa misalnya Syuting atau jadi kalau director. bukan syuting producer yang dia. di luar itu apa ya gue? Ilustrasi nggak gue masukin. Jadi ilustrasi kan gue pernah di majalah. Ilustrasi itu beda Kang? Bukan, saat itu nggak gue masukin. Kayak nggak gua- dimasukin aja? Seperti bikin komik nggak gue masukin. Oh. Buat gue, ini mah nggak usah lah gitu. Oke, Terus oke, karena oke, itu oke. medsos, gue pernah jadi buzzer apa, gue nggak masukin. Ya buat apa, ya nggak nyambung kan. Oke. Jadi yang gue oke, masukin adalah gue pernah syuting video klip, iklan, terus jadi kreatif buat Sesame Street. Ya. Gue bikin art buat Sesame Street. Berikutnya adalah gue bikin logo-logo. Gue masukin lah itu semuanya di sebagai situ lah. graphic designer. Gila nggak As lo? a graphic designer. Nggak langsung apa-apa lah gue. apply. Ketemu gue sama si produsernya ini, orang bule. Kita manggilnya Bev. Bev, lalalala. Dia nanya, kamu tuh beneran ini? Saya dengar kamu director ya? Oh iya, tapi saya pengen di sini. Ini kamu turun loh, fee kamu nggak apa-apa. Saya pengen belajar. Are you sure? Iya, nggak apa-apa. Oh, Karena saya senang banget, saya pengen belajar dan saya pengen bantu benar-benar. Oke. Iya, karena nih secara portfolio ini overqualified buat graphic designer kami. Dia bilang gitu. Maka kamu, ya sorry banget, saya terima sebagai graphic designer. Saya bukan director ya, nggak apa-apa kata gua. Nanti kamu ngomong salary di sana. Kita ngomong salary buat gua itu oke kok segini. Gak ada kayak nego-nego Nggak itu udah pokoknya oke aku ambil. Iya, bawa itu galeri. Oh. Gua pikir kecil gitu ya. Hah, ternyata Gede. juga cukup. Oh segini mah gede lah. Lebih dari cukup malah. Iya. Hollywood ya Kang ya? Gaji Hollywood ya, dolar ya? Dan itu dia nanya, gue pikir bercanda. Kamu mau rupiah atau dolar? Gue minta rupiah waktu itu. Oke. Agak nyesel sih gue. Tahu gitu mau ke dolar. Iya no. Aduh, kursnya mending minta Beda. dolar kan Nah, tapi lebih gede. anyway dari situ akhirnya beneran gue kerja. Oke. Ketika gue gak ada kerjaan, Mat, itu gue nanya ke tempat lain. Didu lagi ngapain? Oke. Gue lihat tuh karena gue pengen tahu. Oke. Gitu. Kayak lagi ada kegiatan apa, lagi fokus apa. Gue lihat tuh pengen Nimbrung kayak cuma nanya gitu nanti Betul. kemungkinan kamu tuh bisa join di situ. enggak, cuman pengen tahu aja. Cuman pengen tahu aja. Kan kalau Hollywood kan project selesai bubar. Jadi itu tuh 6 bulanan lah. Ya udah, gue tahu ada special effect. Oke. Special effect, lu lagi nyantai nggak? Gue situ ya. Iya. Nah, bos lu yang mana? Itu tuh namanya si ini. Langsung kita googling tuh. Special effect. Pernah ngerjain Matrix. Pernah ngerjain Star Wars. Wah, bagus. Gue pengen, wadaw. Loh, Keren itu. yang tadi Bev yang tadi nginterview gue. Interview Kang Motul. Itu berapa tahun kemudian, setahun kemudian nggak salah, menang Oscar Great Gatsby. Wih, keren. Naik Oscar kan? Keren. Wah. Terus bos gua banget itu ada namanya si, aduh kok gue lupa ya namanya siapa ya. Tapi dia sebagai apa Kang bosnya? Bos Kang Motul. Menang Oscar film Inception, Dia ke director, production designer. producer designer. Oke. Heeh. Oh, Guy Hendrix Diaz namanya. Namanya itu. Oke. Gua cek itu ya. Pernah bikin Matrix, pernah pernah Matrix apa terus Inception. Wah gila dan orangnya baik. Dan itu kan gue dapet bonus nih. Jejaring tadi kan kenalan. Oh iya relasi tadi. Oke. Dan mereka ramah-ramah. Jadi iya itu yang kayak gitu-gitu, Pak. Itu yang akhirnya gua nggak waktu itu kan gua nggak boleh posting.
Oh, sebelum Tanda final tangan. selesai atau gimana? Iya, sebelum itu kan gue. Oh. Tapi suatu ketika gue kerja di Kemendikbud, ternyata bos gue dirjen itu entah bagaimana. Motor kamu ikutan ya waktu syuting sama Chris Hemsworth? Lah, Wah, kok tahu? tahu dari mana Pak? Ada tuh di kreditnya. Wah. Wah, Jadi saya dia kan notice kalau ada Kang Motul di dalam iya, project padahal itu. saya nggak cerita, nggak publish. enggak loh buat apa gitu. Oh. Nah kayak gitu-gitulah. Oke, ya. Jadi apalagi sekarang di medsos itu kan kamu bisa share, kecuali kalau tidak boleh ya. Kalau gue dulu nggak boleh, ada NDA-nya tuh. Selama ada syuting, aturannya kayak gitu. iya nggak boleh ada yang gue publish, nggak boleh. Jadi itu kalau ketahuan gue bisa kena denda. Oke. Tapi setelah itu selesai produksi, itu tayang baru boleh, nggak apa-apa. Oke, kalau udah rilis, udah publish, orang udah tahu, kita ya promo atau Karena mau share nggak bagaimanapun, apa-apa. ya karena bagaimanapun medsos itu tuh nyebutnya kayak real time portfolio. Betul, itu tadi Kang yang aku tanyain kalau di zamanku lagi fokus sama lagi concernnya di situ gitu loh. Ya, jadi betul kalau kata gua kita manfaatkan medsos kita Platform itu. selain buat lucu, manfaatkanlah itu jadi semacam portfolio lo lah. Jadi portfolio yang menunjukkan lu lagi latihan apa, lu lagi belajar apa, lu lagi ngulik apa. Oke. Itu sebenarnya bagian lu bisa manfaatkan itu. Apalagi lu ada terima kerja atau lu lagi kerja, itu bagus. Oke, berarti kalau misalkan sekarang kita convert ke sosial media untuk foto, untuk CV, sekarang itu penting ya Kang ya? Ya real time portfolio lah gue nyebutnya. Real time portfolio. Kalau misalkan kita tadi ngelihat dari cerita Kang Motul yang banyak banget gimana caranya untuk nge-create bahwa kita itu punya tujuan kerja, sama gimana caranya ngembangin dan ya, betul. story-nya itu kayak gini, itu tuh menurutku penting banget sih Kang. Iya. Dari teman-teman itu juga banyak yang nanya atau banyak yang nyari tahu gimana sih kalau kita kayak gini tuh harus kayak gitu, harus nyari dulu apa gimana, itu banyak yang bingung Kang. Iya betul Pak. Terus dari cerita ini kayak masuk aja gitu. Nah ya semoga gitu. Semoga klop dan membuka ini ya. Iya, betul. Dan selain real time portfolio, paling nggak kan kamu bisa kasih tahu, habis ketemu atau kerja bareng sama Mas ini apa? Iya. Pernah gini ya. Berarti kayak achievement gitu kan? Iya dong. Termasuk itu, lu lagi baca buku apa, itu nggak apa-apa. Saya baru selesai nih baca buku ini bagus buat lalalala. Itu kan bagian yang value tadi, lu naikin juga. Oke. Gue baru ikutan workshop nih, cara megang kamera ini, itu bagian value tadi workshop naikin. Yang tadi ketemu orang jejaring naikin, ya gitu. Oke, berarti yang paling nggak medsos kamu jadi punya kualitas lah. Oke, berarti kalau sosmed atau portofolio itu yang kita lihat di sosmed itu kan akan membentuk peluang kerja itu sendiri Kang, karena klien atau orang yang mau kerja sama kita itu udah ngelihat apapun yang udah kita kerjain. Jadi nggak spesifik kita hanya cuma jadi videographer, tapi kalau kita bisa nulis, terus ada orang yang mau nawarin kerjaan sebagai penulis, itu bisa jadi celah atau shortcut yang sangat value-nya tinggi ya Kang ya. Betul. Oke. Dan jangan-jangan ketika kamu apply, HRD nanya, kan dibuka sama dia. Aktif, bagus. Oke. Dan kamu nggak pernah tahu kan kamu nge-apply di mana, dan kamu nggak yakin apakah saya masuk sebuah TV, apakah orang TV lihat saya kan nggak tahu. Iya betul. Tapi kalau saya kirim CV saya masukin tuh. Instagram saya, sosial media, sebutin aja. Tapi kalau itunya update kan enak. Betul. Tapi kalau kosong, melompong, ya sayang. Ya percuma. Sayang, betul. Oke. Aku tercerahkan sih Kang. Terus Semoga. Sebelumnya kayak pertanyaan-pertanyaan tentang pekerjaan ini, misalkan ada teman-teman yang lagi nyari solusi atau lagi bimbang dengan gimana caranya menyikapi hal kayak gini. Apapun yang tadi dibilang Kang Motul itu bisa jadi option sih. Semoga loh. Bisa jadi referensi dan semoga. Bisa jadi kayak gimana nanti aku mau ngapain atau mau setelah ini jadi apa, mungkin lebih akan terkerucut lagi dan bisa tercapai gitu. Semoga. Sih. Semangat buat teman-teman. Terima kasih juga Pat udah ngobrol-ngobrol dan ini bisa saling mengisi lah semoga. Iya, aku juga thank you Kang udah sharing soal pekerjaan, soal portofolio dan beberapa pekerjaan yang ternyata itu adalah
penting lah ya. Buat yang Kalau nyari kerja misalkan ya. disambung-sambungin itu ternyata ada penting-pentingnya gitu. Dan jangan bosan nanti kalau kita ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya Kang, ya. Topik Nanti yang kalau lain. misalkan kita ngobrolin hal Iya, ataupun boleh topik-topik dong. lain nggak apa-apa ya Kang ya? Nggak apa-apa banget. Oke, thank Dan you buat teman-teman Kang. juga kalau ada pertanyaan atau ide seputar tadi itu portfolio atau apa, silakan nanti kita bahas bareng. Iya, ataupun tentang yang nggak harus pekerjaan ataupun sesuatu hal yang kalian mau pertanyakan dan kita bisa jawab di podcast atau Ya. gimana, kalian bisa tulis di kolom komentar. Siap. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mat. Sampai Thank you nanti. juga Kang Modul. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai terakhir. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye, thank you.